Ini dia alasan Garnacho gak ngelakuin selebrasi. Selamat datang Ruben Amorim. Rashford diincar klub Italia ini. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans setan merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Resmi, Ruud van Nistelrooy akan meninggalkan Manchester United. Rene Hake, Jonathan Ruelar dan Peter Morel juga akan meninggalkan klub. Terima kasih Ruud. Itu adalah momen yang indah. Untuk kembali ke klub dan saya mulai bekerja, dan kemudian melakukan 4 pertandingan, semuanya di kandang, mencetak beberapa gol. Untuk menutupnya dengan ini terasa spesial, karena ayahku ada di sini dan juga anakku. Jadi itu adalah momen yang fantastis. Sementara itu ada tanda tanya kenapa Garnacho tidak melakukan selebrasi? Dan ternyata ini alasannya. Setelah kemenangan 2-0 atas PAOK di Liga Eropa, banyak penggemar yang kehilangan kepercayaan mereka kepada Garnacho karena penampilannya kurang memuaskan. Alhasil Garnacho memang ditarik keluar di babak kedua digantikan Marcus Rashford. Setelah pertandingan melawan PAOK selesai, banyak penggemar yang berteriak mengatakan kepada Garnacho, "Tolong perbaiki penampilanmu." Garnacho tidak senang dengan teriakan penggemar itu. Itulah alasan kenapa Garnacho tidak melakukan selebrasi ketika mencetak gol melawan Leicester. Bahkan ketika Kapten Bruno memintanya untuk melakukan selebrasi, Garnacho tetap tidak melakukan selebrasi golnya. Bahkan Bruno juga angkat bicara tentang ini. Garnacho mencetak gol yang hebat tetapi tidak merayakannya sebagaimana mestinya karena dia merasa telah kehilangan kepercayaan dari beberapa penggemar. Saya katakan kepadanya bahwa orang-orang akan selalu mengeluh tetapi banyak orang menyukai Anda dan menikmati apa yang Anda lakukan. Saya menyuruhnya untuk selebrasi, itu sesuatu yang istimewa. Dia pemain istimewa, kami punya pemain pembeda. Mereka adalah orang-orang yang memenangkan pertandingan bagi kami. Kami ingin mereka mencetak gol di setiap pertandingan, tetapi itu tidak terjadi. Sementara itu ini statistik Manuel Ugarte saat melawan Leicester. Ia melakukan 92% pas akurasi, 68 total touch, 12 tackle, 7 ball recoveries, 5 pas ke final third, 3 intersepsi, 2 falls dan 1 kali membuat peluang besar. Ia menjadi pemain yang paling banyak melakukan recovery bola yakni 9. Dia juga memenangkan 6 dari 8 duelnya. Setelah sekian purnama kita benar-benar ngelihat MU dengan fighting spiritnya, determinasinya, dan semangat ingin menang. You konsisten, you bisa sampai akhir musim. 3-0 akhir yang bahagia melawan Leicester di Old Trafford, sekaligus perpisahan The Legend Ruud van Nistelrooy sebagai manajer interim. Breaking news: Manchester United mengupayakan kesepakatan untuk menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala. Klub siap membayar klausul pelepasan sebesar 10 juta euro atau sekitar 170 miliar. Dan kini pihak klub sedang dalam pembicaraan dengan Sporting Lisbon untuk menyelesaikannya. Pelatih asal Portugal berusia 39 tahun itu terbuka untuk menerima kepindahannya. Manchester United dan Sporting menyetujui setiap detail untuk Ruben Amorim. Ruud van Nistelrooy akan bertahan hingga 11 November sebagai pelatih sementara Man United, lalu saatnya untuk era baru Amorim. Amorim akan debut pada 24 November melawan Ipswich Town, pengumuman resmi diharapkan segera. Amorim akan mendapatkan kontrak hingga Juni 2027, Sporting menerima nilai penuh dari klausul pelepasan senilai 10 juta euro. Sporting akan mendapatkan tambahan 1 juta euro untuk staf dan untuk penghapusan 30 hari dari kontrak sang manajer. Ada informasi menarik seputar manuver Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Pelatih asal Portugal itu dilaporkan berencana untuk memulangkan salah satu mantan pemain setan merah. Amorim sudah resmi diangkat menjadi manajer baru Manchester United. Ia ditunjuk menjadi pengganti Erik ten Hag sebagai juru taktik setan merah. Amorim diyakini akan membuat sejumlah perubahan di dalam skuad setan merah. Ia dikabarkan sudah mulai melirik beberapa pemain yang ia rasa bisa memperkuat setan merah. Dilansir Record, ada satu pemain yang sudah masuk dalam radar Amorim. Pemain itu adalah mantan pemain setan merah, Alvaro Carreras.
Mengapa Amorim menginginkan Carreras? Menurut laporan tersebut, Carreras ingin direkrut Amorim karena ia sangat dibutuhkan di Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, MU memiliki dua bek kiri pada diri Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Namun kedua bek ini jarang bermain di skuad Setan Merah karena cedera. Amorim tidak mau situasi ini terus berlanjut dan itulah mengapa ia menginginkan ada bek kiri baru di timnya. Amorim memutuskan untuk menarik kembali Alvaro Carreras ke MU karena ia mengetahui sendiri kualitas sang bek. Sejak awal tahun kemarin, Carreras bermain di Liga Portugal bersama Benfica. Bersama AS Aguyas, bek asal Spanyol itu menunjukkan penampilan yang apik. Amorim percaya bahwa bek muda berbakat seperti Carreras bisa meningkatkan performa Setan Merah. Manchester United sendiri bisa memulangkan Carreras dari Benfica dengan leluasa. Mereka punya klausul buyback, di mana mereka bisa memulangkan sang bek di angka 15 juta euro saja. Dipertimbangkan oleh Chelsea dan Liverpool, bahkan diminati oleh West Ham. Bahkan favorit untuk suksesor Guardiola. Ruben Amorim adalah pelatih yang dicari banyak klub, dan Manchester United adalah klub terbaru yang mendapatkannya. Pengumuman peresmian Ruben Amorim sebagai manajer baru Manchester United tampaknya akan segera terjadi. Amorim sangat ingin segera pindah ke United. Ia akan mendapatkan 8 juta euro per tahun dengan kontrak 2 atau 3 tahun. Hanya demi Setan Merah. Ruud van Nistelrooy siap jadi asisten manajer di Manchester United. Ruud van Nistelrooy menyatakan bahwa Manchester United adalah satu-satunya klub yang akan ia ambil sebagai asisten manajer. Saya menikmati peran itu dan menjalaninya dengan penuh kebanggaan, ujar mantan striker legendaris tersebut. Ia menambahkan bahwa dirinya kini berada di sini bersama Amorim untuk membantu. Komitmen dan kecintaannya pada klub menunjukkan bahwa ia siap memberikan kontribusi yang terbaik untuk Setan Merah. Match pertama bantai 5-2. Laga perdana Ruud van Nistelrooy di Man United berhasil mengalahkan Leicester City di EFL Cup dengan skor 5-2. Waktu yang singkat, semoga Ruud van Nistelrooy bisa memberikan hasil yang terbaik. Calon pelatih hebat di masa depan. Ruud van Nistelrooy mengatakan, tujuannya selalu untuk bereaksi dan menyerang. Reaksi para pemain setelah gol Leicester sangat bagus dan mereka pantas mendapat pujian. Saya senang, penonton pulang dengan puas. Jose Mourinho merasa Ruben Amorim, pelatih baru MU, mungkin gak akan terlalu semangat pakai formasi favoritnya yaitu 3-4-3, terutama saat bertahan. Amorim kemungkinan bakal ganti ke formasi 5-4-1 dengan blok rendah pas MU gak pegang bola. Mourinho bilang Amorim selalu konsisten dengan gaya mainnya, apapun lawannya. Taktiknya bikin pemain sayap dan penyerang punya kedalaman dan tetap intens di setiap laga. Botak Ten Hag out, MU kembali menyala. Manchester United berhasil mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan tim Liga Premier untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021. Luar biasa. Manchester United kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak 5 gol dalam satu laga melawan tim Liga Premier. Semoga performa gemilang ini terus berlanjut. Manchester United mencetak 12 gol dan kebobolan 2 kali dalam 2 pertandingan dengan Ugarte dan Casemiro menjadi starter di lini tengah. Manchester United tidak pernah mencetak 15 gol dalam pertandingan melawan tim dari Premier League di bawah asuhan Erik ten Hag. Ruud van Nistelrooy hanya membutuhkan satu pertandingan. Erik ten Hag selama menjabat sebagai pelatih Manchester United. Finish di urutan ketiga di musim pertamanya, 3 kali masuk final dalam 2 tahun, mematahkan paceklik trofi selama 6 tahun. Terima kasih, Erik ten Hag. Bisa dibilang sukses gak guys kira-kira? Reaksi beberapa orang tentang keluarnya Ten Hag. Ruud van Nistelrooy tentang kepergian Erik ten Hag. Mengingat kembali kemarin, bertemu dengan para pemain di hari pertama setelah Erik ten Hag pergi, itu adalah hari yang menyedihkan. Emosi campur aduk. Dialah yang meminta saya untuk kembali dan bekerja di sini, dan dari percakapan pertama kami, saya merasakan gairah dan kepedulian terhadap klub ini. Itu sebabnya saya sangat sedih melihatnya pergi. Sementara itu Rio Ferdinand tentang keluarnya Ten Hag. Penyesalan saya adalah keputusan ini diambil terlalu lama. Salah satu kandidat terbaik yang ada tadinya Thomas Tuchel, dan dia sekarang sudah pergi, dia jadi manajer Inggris. Fans Inggris akan gembira dengan hal ini tapi saya kira Manchester United akan melihat hal itu dan mengatakan, apakah dia yang seharusnya dibutuhkan tapi bukankah dia yang seharusnya dibutuhkan? Arne Slot tentang pemecatan Erik ten Hag. Dia manajer dari Belanda, jadi ini lebih sulit bagi saya, bagi kami sebagai orang Belanda.
Anda selalu memikirkan orangnya terlebih dahulu. Kami semua terlibat dalam bisnis ini dan kami tahu itu bisa terjadi. Tapi jika itu benar-benar terjadi, terutama karena saya mengenalnya sedikit dan saya tahu betapa ia bekerja keras dalam pekerjaannya, itu adalah berita yang menyedihkan. Kami juga tahu, terutama kami yang berasal dari Belanda, betapa suksesnya dia di Ajax dan dia juga memenangkan 2 trofi di sini. Jadi kami harap akan melihatnya lagi dalam waktu dekat di klub besar. Ada kesepakatan yang memungkinkan Victor Gyökeres meninggalkan Sporting musim panas mendatang dengan harga sekitar 60–70 juta euro. Transfer musim panas tampaknya sangat mungkin terjadi. Sementara itu Gary Neville tentang Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy akan melakukan yang terbaik. Saya telah berpikir selama beberapa bulan, melihat pemain yang dimiliki United, mereka mungkin lebih cocok menggunakan 3 back. Hanya semata-mata karena kurangnya duet back tengah dan fullback terlihat lebih baik dalam menyerang dibandingkan bertahan, jadi mungkin itu bisa terjadi. Mungkin itu akan memberi mereka sedikit lebih banyak kenyamanan, karena akan memberi mereka kekuatan tambahan di belakang, dan para pemain akan berada dalam sistem di mana mereka mendapat lebih banyak dukungan. Ada dugaan kuat Manchester United merekrut Ruben Amorim, karena Omar Berrada mengetahui rencana Manchester City menunjuk pelatih Sporting itu sebagai pengganti Pep Guardiola. Pep Guardiola tentang Ruben Amorim. Yang bisa saya bicarakan hanyalah pengalaman bermain 2 kali melawan tim Sporting Lisbon asuhan Ruben, 1 atau 2 musim lalu, dan tekanannya sangat bagus. Lihatlah musim ini, dia tidak terkalahkan dan memenangkan semua pertandingan di Liga Portugal dan Liga Champions dengan poin yang sama seperti kami. Jadi ia seorang manajer tingkat tinggi. Ruben Amorim akan berangkat ke Inggris besok dan 3 staf kepelatihannya akan ikut bersamanya. Pelatih yang akan ia bawa adalah Carlos Fernandes, Adlio Candido dan Jorge Vital. Manchester United kini berhati-hati untuk tidak menambah tekanan yang besar di pundak Chido Obi Martin, terutama pada saat ini tim utama sedang berjuang keras untuk mencetak gol. Untuk saat ini, ia diharapkan untuk terus belajar dan bermain dengan tim U18 asuhan Adam Lawrence, tanpa ada keinginan untuk segera mempercepatnya naik ke tim utama. Ruud van Nistelrooy, MU bisa jadi tim tak terhentikan. Dari pengalaman saya sebagai pemain dan pelatih di sini, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ketika para pemain, staf, dan pendukung bersatu, Manchester United tidak dapat dihentikan. Ketika saya kembali pada musim panas sebagai asisten Erik, itu karena saya percaya bahwa Manchester United dapat naik kembali ke level yang inginkan sebagai pemain. Saya masih memiliki keyakinan itu, tapi itu akan membutuhkan waktu dan banyak kerja keras. Setiap pertandingan yang kami mainkan juga merupakan kesempatan bagi kami untuk mengingatkan semua orang, diri kami sendiri, termasuk tentang apa yang diperjuangkan klub hebat ini. Langkah pertama adalah mengembalikan kebiasaan menang, dimulai di Old Trafford malam ini. Saya mengetahui secara langsung dampak positif yang dapat diberikan oleh para penggemar kami yang luar biasa terhadap tim, jadi mohon dukung para pemain saat kami berjuang bersama untuk selangkah lebih dekat ke Wembley. Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya menempati pot 1 dalam drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan diadakan tahun depan. Posisi ini dicapai setelah mereka berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Penentuan pot untuk drawing kualifikasi Piala Asia didasarkan pada prestasi tim di edisi sebelumnya. Dengan menempati pot 1, Indonesia akan menghadapi lawan yang relatif lebih mudah di kualifikasi mendatang. Rashford diincar Napoli. Marcus Rashford dilaporkan telah meminta transfer dari Manchester United. Napoli adalah kandidat terdepan untuk merekrut penyerang Inggris, tetapi Aston Villa dan Marseille juga tertarik. Nah, ini banyak yang setuju. Ucapan perpisahan ETH. Penggemar yang saya hormati, izinkan saya memulai dengan berterima kasih kepada Anda. Terima kasih karena selalu ada untuk klub. Baik itu di pertandingan away atau pertandingan yang sulit di Old Trafford, dukungan Anda tidak tergoyahkan. Suasana di Old Trafford selalu menggemparkan, terima kasih kepada Anda. Saya merasakannya berkali-kali. Juga dalam pertandingan tandang, itu memberi tim dan saya perasaan yang luar biasa mendengar nyanyian United menguasai stadion lawan, baik dalam pertandingan berada di Inggris, Eropa, atau selama tur musim panas. Saya selalu senang bertemu dengan penggemar Manchester United di seluruh dunia. Berjalan-jalan dan mengobrol dengan penggemar di Inggris, Eropa, Asia, Australia, Amerika Serikat.
Anda menginspirasi saya dan memancarkan rasa persatuan yang kuat. Itulah yang membuat para pendukung United sangat istimewa. Kami memenangkan 2 trofi, prestasi yang akan saya hargai seumur hidup. Tentu saja, impian saya adalah membawa lebih banyak trofi. Sayangnya, impian itu telah berakhir. Saya hanya mendoakan semua penggemar Manchester United untuk kesuksesan, trofi, dan kejayaan. Dukungan Anda dan kehangatan yang saya terima dari semua orang di klub membantu saya merasa seperti di rumah sendiri. Terima kasih telah menjadi cerita dalam hidup saya.